Sering nggak sih kita mikir kalau perubahan itu sesuatu yang besar, yang jauh di sana? Tapi, gimana kalau sejarah baru itu justru lagi ditulis sama orang-orang di sekitar kita? Nah, ini dia nih cerita tentang generasi yang udah capek cuma jadi penonton. Mereka milih buat jadi penggerak. Dan mulainya dari lingkungan terdekat mereka sendiri. Dan pemikiran ini tuh sebenarnya udah ada fondasinya dari dulu banget loh. Coba deh kita ingat lagi kata-kata proklamator kita. Mereka bilang, kemerdekaan itu bukan garis finish. Sama sekali bukan. Justru itu tuh garis start. Tiket kita buat mulai berjuang. Buat apa? Ya buat makmur dan bahagia beneran. Dan PR ini, jujur aja, masih kita kerjain bareng-bareng sampai sekarang. Oke, pertanyaannya jadi simpel banget kan? Gimana caranya? Terus, siapa nih yang bakal ngelanjutin perjuangan ini? Nah, jawabannya ternyata udah ada di tengah-tengah kita. Coba lihat angka ini. 1 dari 4. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi jangan salah, di balik angka ini ada potensi yang gede banget. Maksudnya apa sih? Itu dia, 1 dari 4 orang di Indonesia itu anak muda. Coba deh bayangin, energi dari jutaan anak muda ini kalau semuanya gerak bareng, bikin solusi, saling dukung. Wow, kekuatan inilah yang mau kita bahas lebih dalam. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama 5 percikan api perubahan ini. Ini bukan cerita fiksi ya. Ini 5 sosok nyata yang jadi bukti kalau aksi gede itu bisa banget dimulai dari mana aja dan oleh siapa aja. Nah, ini dia mereka. Ada Ayu, Hana, Kevin, Yuyun, dan Irfan. Mereka adalah 5 penerima apresiasi First Indonesia Awards 2024 dari Astra. Bidangnya beda-beda, ada yang di kesehatan, pendidikan, sampai teknologi. Tapi semangatnya itu yang sama, semangat buat bikin dampak positif. Dan yang menarik, semua cerita tren mereka ini mulainya dari satu hal yang sama, keresahan. Tahu kan perasaan gak nyaman pas lihat ada masalah? Nah, mereka ini gak ngebiarin perasaan itu ngendap gitu aja. Justru keresahan itu yang diubah jadi solusi. Yuk kita lihat gimana caranya. Kita mulai dari Ayu Fauziah Adimah di bidang kesehatan. Ayu tuh resah banget lihat masalah gizi di sekitarnya. Menurut dia, edukasi online aja tuh nggak cukup. Jadi apa yang dia lakuin? Dia bikin Gizipedia, terus turun langsung ke posyandu, ngasih makanan tambahan buat lansia dan balita. Bener-bener aksi nyata di depan mata. Sekarang coba kita lihat angka ini, 18.000. Ini bukan angka sembarangan. Ini jumlah kasus kekerasan pada anak yang tercatat cuma dalam setahun di 2023. Angka yang benar-benar bikin kita harus berhenti sejenak ya. Bikin marah, bikin sedih. Dan yang bikin lebih miris lagi, mayoritas kasus itu, 60%-nya adalah kekerasan seksual. Ini bukan cuma statistik di atas kertas. Ini ancaman yang nyata banget buat masa depan anak-anak kita. Nah, di tengah rasa marah itu, Hana Maulida bertanya pada dirinya sendiri. Setelah kita kesal, setelah kita marah, lalu apa? Pertanyaan ini yang jadi pemicunya. Dia nolak buat berhenti di rasa kesel doang. Dari situlah lahir gerakan Kakak Aman, sebuah inisiatif buat ngajarin anak-anak cara melindungi diri. Karena ya ini tugas kita semua kan. Oke, kita geser ke isu lingkungan. Di sini ada ironi yang jujur aja nyelekit banget. Coba bayangin, di satu sisi ada hampir 20 juta orang di Indonesia yang kelaparan. Tapi di sisi lain, jutaan ton makanan malah dibuang ke tempat sampah tiap tahun. Gimana tuh? Nah, Kevin Gani melihat ini lebih dalam. Ini bukan cuma soal sampah makanan, ini soal 3 kerugian sekaligus. 1, rugi ekonomi, sumber daya kebuang sia-sia. 2, rugi lingkungan, gas metana dari sampah makanan itu bahaya banget. Dan 3, rugi sosial, yaitu tadi, ironi orang lapar di tengah makanan melimpah. Keresahan inilah yang bikin dia mendirikan Garda Pangan yang jadi jembatan antara makanan berlebih dan mereka yang butuh. Sekarang kita terbang ke Bima, NTB. Di sana, Yuyun Ahdianti ngeliat ada potensi yang luar biasa. Tapi kayak terikat. Para penenun di kampungnya tuh jago-jago banget. Tapi ya gitu, kejebak masalah klasik. Susah modal, susah dapat akses pasar. Akhirnya harga jual kainnya ditekan. Tapi Yuyun nggak tinggal diam dong. Dia mendirikan UKM Dinang. Awalnya simpel banget loh, cuma masarin kain tenun keluarganya di medsos. Terus dia nekat, ngasih modal dan jaminan pasar buat tetangga-tetangganya. Dan hasilnya gila. Dari yang awalnya cuma 20 penenun, sekarang dia ngebina lebih dari 200 orang. Lompatannya 10 kali lipat. Ini bener-bener ngehidupin ekonomi sekampung. Terakhir kita ke dunia teknologi bareng Irfan Y. Pratama. Dia bawa satu ide yang penting banget, namanya kedaulatan data. Gampangnya gini,
Data-data kita sebagai bangsa Indonesia ya harusnya dikelola di sini sama orang-orang kita sendiri. Kenapa? Simple. Ini soal keamanan dan kemandirian ekonomi digital kita ke depan. Buat mewujudkan ide itu, Irfan ngebangun Awanio, sebuah platform cloud asli buatan Indonesia. Strateginya cerdas banget. Pertama, dia asah talenta lokal. Kedua, inovasi terus-terusan, nggak pernah berhenti. Ketiga, dia bangun ekosistem bisnis yang kuat. Dan hasilnya, keren banget. Awanio nggak cuma jago kandang, tapi udah mulai merambah pasar Eropa. Oke, dari 5 kisah yang luar biasa tadi, kalau kita perhatiin, ada benang merahnya loh. Ada sebuah pola yang sama yang ngehubungin mereka semua. Jadi, apa sih kesamaan mereka? Pertama, semuanya mulai dari keresahan pribadi. Kedua, mereka lihat masalah itu bukan sebagai halangan, tapi justru peluang. Ketiga, mereka nggak nunggu-nunggu disuruh atau nunggu orang lain gerak. Mereka milih buat yaudah, mulai aja. Dan yang paling penting, mereka semua percaya kalau hal besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Tapi, dengerin deh, ini tuh bukan cuma soal cerita mereka berlima. Kisah mereka ini kayak cermin sekaligus undangan buat kita semua. Yap, sekarang giliran kamu. Panggilannya tuh simple banget kok. Nggak usah langsung mikirin masalah negara yang rumit-rumit. Mulai aja dari satu hal. Coba deh pikirin, apa satu isu atau masalah di sekitar kamu yang paling bikin kamu resah? Yang paling ngeganjel di hati? Karena harus kita ingat terus, setiap perubahan gede di dunia ini selalu berawal dari satu orang, satu ide, dan satu langkah kecil yang terus-terusan dilakuin. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Indonesia ini butuh lebih banyak penggerak. Dan siapa tahu kan, penggerak sejarah baru berikutnya adalah kamu.